Terpuji Engkau di surga, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bukan menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Musuh yang terakhir itulah maut. Dan firman Allah berkata pada Wahyu 1:17, Engkau hidup dan jangan takut. Engkau awal dan akhir. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau yang megang kunci maut dan raja maut. Hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Dan kami masih bisa bernapas. Kami hidup semua karena anugerah. Kami sebelum selain kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami mengadakan pujian, penyembahan, mengadakan doa syafaat. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hambamu, urapi hambamu, urapi kami yang mendengarkan. Roh Kudus lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 38. Yeremia pasal 38 ayat 14 sampai ayat 28. Yeremia pasal 38 ayat 14 sampai 28. Pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkata Raja pada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia pada Sedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkannya aku. Lalu bersumpah Raja Sedekia dengan diam-diam pada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkata Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskan dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkata Raja Sedekia pada Yeremia, aku takut pada orang-orang Yehuda yang menyeberang pada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menyuruh, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka itulah firman yang dinyatakan Tuhan kepadamu. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdaya, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tapi baru saja kakimu berprosok ke dalam tumpul, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tapi engkau akan takut oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Ayat 28. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan sampai pada hari Yerusalem direbut. Satu kali Raja Sedekia memanggil pada Yeremia, apa yang firman Tuhan katakan kepada dia? Sedekia ingin mendengar firman apa dikatakan kepada dirinya. Ternyata apa yang disampaikan Yeremia ke Sedekia sesuatu yang benar-benar sebagaimana dikatakan pada ayat 17. Sesudah itu berkata Yeremia kepada Sedekia, begini firman Tuhan Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau
dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkata Raja Sedekia pada Yeremia, aku takut pada para orang Yehuda yang menyeberang pada orang Kasdim, dan nanti aku diserahkan ke tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkan suara Tuhan dalam hal apa yang kau kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Firman Tuhan, kalau Sedekia mau menyerahkan diri kepada Babel, ceritanya lain. Kalau tidak, nanti ceritanya lain. Di sinilah Sedekia mendapat satu pilihan. Mana dia pilih? Taat pada firman Allah yang disampaikan oleh Yeremia, kalau taat, atau dia tidak taat. Di sinilah sering manusia ketika ada persoalan diperhadapkan dengan pilihan. Mana yang dipilih? Firman Tuhan atau takut? Apa masalah? Tapi firman Allah berkata, ya, pada ayat 20, Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarlah suara Tuhan, hal apa yang katakan kepada, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tapi kalau tidak menyerahkan, cerita beda. Tapi kalau menyerahkan, ceritamu beda. Inilah betapa penting kita beriman kepada Tuhan. Percaya firman Tuhan atau tidak, itu menentukan saudara. Maka firman Tuhan berkatakan, ya, pada 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara kamu. Sadar berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Ngaum dan mencari orang yang dapat terlaya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Serahkan. Kalau Sedekia mau menyerahkan persoalan kepada Tuhan, ceritanya lain. Tergantung itu, menentukan hidup. Sering manusia, ya, berhadapan pilihan. Firman Tuhan, apakah lihat kenyataan? Pilihan Tuhan. Kalau dia serahkan semua kepada Tuhan, ceritanya beda. Maka pada pagi hari, kalau saudara serahkan segala persoalan saudara kepada Tuhan, kita lain. Kalau lihat keadaan takut, kalau lihat keadaan cemas, kalau lihat keadaan bingung, kalau lihat keadaan kita seperti tidak berdaya, putus harapan. Kalau kita serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala semua yang menjadi persoalan kita, semua jadi masalah kita, semua jadi problem kita, semua yang menjadi takutan kita, serahkan semua. Ketika kita serahkan, kita akan mengalami damai sejahtera. Tapi kalau kita pegang sih, kita akan sayang sedikit. Kalau dia dengar firman Tuhan, ceritanya lain. Tapi sayang, dia tidak mau dengar. Nanti kita cerita selanjutnya. Ya, tapi kalau kita dengar semua kata, sebab Tuhan memberikan. Ya, kalau Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Ingat, cobaan-cobaan alam tidak beri kekuatan manusia. Ketika engkau dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Jalan keluar inilah yang bisa menyelesaikan persoalan saudara. Jalan keluar inilah yang menyelesaikan. Tapi kalau saudara tidak mau menyerahkan, kita andalkan, ambil beban itu susah, kita tidak akan kuat. Pada serahkan kita, Tuhan akan berkati kita semua. Benar Bapak di surga. Kalau Sedekia mau taat dengan firman Tuhan, ceritanya lain. Hidup ini penuh dengan pilihan. Kalau dia salah memilih, dia tahu akibatnya. Tapi kalau dia dengar firman Allah, dia lakukan, dia menyerahkan hidupnya pada Bapa kita yang beda. Dan kami serahkan pagi hari ini keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, satu perkara, Engkau sudah siapkan apa jadi kebutuhan kami semua, rumah tangga kami, keluarga kami semua kepada Tuhan. Serta perjalanan kami begitu selamat, pulang dengan selamat, tidak satu pun yang terpapar virus corona. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan sebagai pejuang-pejuang yang jaga para hikmat yang Kau berikan, kesehatan yang prima yang Kau berikan, pelihara keluarganya sebagaimana pelihara hanya anugerah, kemurahan, belas kasihan terjadi bangsa kami Indonesia yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan yang mati semakin berkurang, bahkan mereka mau divaksin menuruti semua demi kebaikan mereka semua, taat pada peraturan pemerintah dan perhatikan juga protokol kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan berkati.